Ini adalah ada sesuatu result, hasil akhir yang harus dihasilkan, dan ini sangat krusial dimiliki oleh teman-teman di prodi MPI ya, karena mereka adalah pengatur, bukan pemburu. Dari situ MPI adalah bagian mengurus itu, maka dari itu wajib berpikir untuk bagaimana mengelola itu supaya mendapatkan profit yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pemirsa yang terhormat, selamat datang di podcast Edu Talks. Edukasi kuat, kepemimpinan hebat. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan Islam. Apa sih itu manajemen pendidikan Islam? Lah, saya rasa podcast ini sangat cocok didengar bagi teman-teman sekalian yang sedang berkuliah di manajemen pendidikan Islam, baik di UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di universitas manapun. Karena di sini kita akan membahas atau membedah mengenai ruang lingkup dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri, serta nanti kita juga akan membahas prospek lulusan dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Gitu kira-kira. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang hebat. Beliau ini juga merupakan salah satu dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, atau bahkan menyandang gelar guru besar. Ya. Saya perkenalkan saja. Beliau adalah Profesor Haji Nurholis, MID Admin PhD. Ya, ini saya bisa diperkenalkan terlebih dahulu terkait perjalanan sebelum menjadi dosen ya, Prof ya. Sebelum kita masuk ke ruang lingkup MPI itu, gitu ya, Prof ya. Ya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga penasaran kan terkait dengan latar belakang beliau sebelum mengajar menjadi dosen itu seperti apa, dan juga mungkin ini bisa menjadi kisah yang inspiratif dan menarik bagi teman-teman yang mungkin cita-citanya ingin seperti beliau gitu. Ya, monggo langsung saja Prof, bisa diperkenalkan dulu. Terima kasih saudara moderator, sangat terhormat diundang untuk berbicara di podcast Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya kira ini sangat bagus ya untuk memberikan edukasi konstruktif bagi masyarakat umum supaya mengenal lebih dekat dengan prodi MPI, dan yang kedua khusus untuk teman-teman yang sudah belajar di MPI, kita memberikan edukasi yang lebih konstruktif pula pada teman-teman supaya lebih keren ya, mantap gitu. Mungkin kalau saya diminta kenalan tadi latar belakang ya, karena ini latar belakang sudah terlalu banyak banget, jadi bingung mana yang mau diceritain. Ya, mungkin secara singkat saja lah, Prof. Ya, akan saya summary paling penting buat kalian, buat teman-teman dan pendengar dan pembaca nanti yang membaca hasil podcast ini. Itu saya itu dulu S1-nya sebenarnya PDPAI Pendidikan Agama Islam, dan lalu saya kompetisi ke luar negeri di Australia. Pada waktu itu saya kompetisi untuk mendapatkan scholarship beasiswa di sana, mengambil program studi pasca sarjana S2 administrasi pendidikan. Maka itu kalau gelarnya itu kayak gitu, MD Admin itu Master of Educational Administration di sana. Terus setelah panjang ini saya pulang, saya kembali mengajar ke perguruan tinggi yang semula itu saya di Malang. Sebenarnya dulu masih ada Malang itu Fakultas Tarbiyah di bawah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ini masa lalu banget, makanya udah sama masa lalu banget. Dan kemudian saya pindah ke Surabaya ini, ke Fakultas Tarbiyah di sini, dan menjadi punggawa di dulu namanya Kependidikan Islam sebelum ada program studi manajemen pendidikan Islam.
Nah, yang sudah lama sekali saya melintang bekerja di konsultan pendidikan sana sini, sejak itu sambil merangkap sekretaris prodi KI itu Pendidikan Islam. Saya merangkap banyak pekerjaan di luar konsultan pendidikan. Dulu pertama kali ada project Basic Education Project ADB di Kementerian Agama, dan itu yang banyak menginspirasi untuk mengembangkan prodi ini, termasuk karena pengalaman langsung di samping saya punya background Master of Education Administration itu. Nah, setelah panjang malang melintang, sudah saatnya saya harus mikir diri sendiri, tidak mikir orang banyak. Lalu saya kompetisi lagi untuk mendapatkan scholarship, beasiswa lagi. Akhirnya saya ke Belanda, ke Eropa, ke Belanda khususnya ya, di Eropa untuk ngambil S3 saya. Nah, S3-nya itu juga lagi tidak pendidikan lagi. Saya S3-nya di PhD di program asli prodinya itu di MNO dulu. MNO itu Management and Organization Studies, itu di Faculty of Economics and Business Administration, jadi di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi background-nya lalu menjadi berubah gitu, apa yang kita pelajari menjadi business, economic development, dan seterusnya gitu, karena memang beda arah ya, fakultasnya aja beda, fakultas yang di S3-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan sampai sekarang yang kemudian menjadikan saya guru besar pun juga bukan di MPI, bukan di manajemen pendidikan. Guru besar saya di business management, jadi di ilmu bisnis. Tapi bisnis bagi saya, kita bisa artikan anything you organize is business. Segala sesuatu yang kita urus itu urusan. Bisnis itu artinya sebenarnya urusan. Nah, pada dulu ada bahasa Inggris yang ribut. Kita pas ada dialog bahasa Inggris yang buku klasik sekali itu. Ada orang nonton kayak podcast begini, di belakang ribut terus itu di belakang. Terus dia bilang, hey shut up. Di orang depannya bilang gitu. Kata apa? Kata orang di depan yang di belakang, mind your own business. Artinya bisnis itu udahlah, urus dirimu sendiri. Jadi anything yang kita urus itu sebenarnya bisnis. Jadi Anda yang mengurus di MP ini sebenarnya ada kaitannya dengan itu. Maka waktu di pengukuhan di guru besar pun saya membacakan pidato saya berkaitan dengan how to manage universities based on corporate approach. Bagaimana kita membangun universitas berbasis korporasi, dan rektor ini sepertinya agak setuju dengan sudah sering mengatakan itu supaya menjadi corporate like ya, seperti perusahaan, meskipun tidak 100% perusahaan, tapi intinya adalah apa yang kalian pelajari jadinya di MPI itu sebenarnya itu masuk di bisnis pendidikan, bisnis mengurus sebuah institusi yang itu akan menghasilkan satu profit. Tidak semuanya profitnya adalah money, tapi bisnis tanpa profit itu nonsen, dan education tanpa profit nonsen juga. Karena education itu harus menghasilkan sesuatu yang hasilnya itu improvement, peningkatan, baik itu mau sangat radikal, improvement yang sangat luar biasa, atau itu gradual, step by step. Tapi intinya adalah ada sesuatu result, hasil akhir yang harus dihasilkan, dan ini sangat krusial dimiliki oleh teman-teman di prodi MPI ya, karena mereka adalah pengatur, bukan buruh ya. Saya selalu bilang begini, kalau bisa dilanjut dari sekian eksperimen dan experience saya, pengalaman saya banyak banget, lu bingung tuh kan, konsultan di mana-mana jadi bingung ya. Sampai sekarang juga masih ya, ada kerjaan lain itu di asesor di MPI itu, saya asesor Lamdik di MPI. Ini besok juga mau ternapit, tapi khusus MPI-nya, dan berjalan memang di MPI, banyak asesor di sini tapi tidak MPI. Nah, saya di MPI juga ngasesori ya teman-teman yang ada di MPI. Nah, dari situ MPI adalah bagian mengurus itu. Maka dari itu wajib berpikir untuk bagaimana mengelola itu supaya mendapatkan profit yang baik,
dengan standarnya adalah di efisien dan efektif. Teman-teman kalian yang bicara dengan yang sudah pernah ketemu saya untuk mengajar di mendiskusikan mata kuliah yang ada di MPI, di Manajemen Pendidikan Islam atau Administrasi Pendidikan Islam, itu selalu kita ingatkan bahwa you sekarang itu adalah leaders dan yang akan bekerja untuk menghasilkan satu usaha profit yang berbasis operasi yang sifatnya efisien and efektif. Nah, ini yang filosofinya begitu ya, karena udah kadang nyebut manajemen, itu filosofinya selalu itu, menghasilkan hasil yang sebaik mungkin dengan cara investasi yang kalau bisa itu seefisien mungkin. Nah, jadinya kalau kita mau berpikir sekarang ada efisiensi, sebenarnya that's very good for me gitu. Karena itu memenuhi standar berpikir manajemen gitu. Kalau kita boros ya itu bukan manajemen yang baik gitu. Saya kira begitu, itu introduksinya, kenalan saya bahwa memang dan saya kira teman-teman MPI, teman-teman ini punya peluang ya untuk ke depan berkompetisi seperti pengalaman saya gitu, itu bisa ke sana, insyaallah ya. Silakan. Ya, baik. Masya Allah, sungguh inspiratif sekali. Salah satu perkenalan dari dosen kita atau dari salah satu narasumber kita, yaitu Profesor Haji Nurkolis, MID, Admin PhD. Oke, baik, langsung saja Prof, kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini mengenai manajemen pendidikan Islam. Kira-kira ruang lingkup dari manajemen pendidikan Islam ini nanti seperti apa sih Prof? Lalu juga nanti kompetensi apa kira-kira yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di manajemen pendidikan Islam, seperti itu. Oke, baik. Perbincangan itu tuh sebenarnya udah selesai. Mau ngapain kalian, MPI itu apa? Bahkan tadi di depan sudah saya bilang, ini sudah masuk di nomenklatur pendidikan nasional dan itu sudah diasesori dan sudah dikritisi segala macam begitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu membahas itu lagi. Di mana-mana kita udah tahu manajemen pendidikan itu tadi sudah di depan. Langsung satu the point tadi jawaban saya, Anda adalah diciptakan jadi manajer, pengelola, entrepreneurs yang mengelola pendidikan yang ujungnya adalah mencari profit yang baik. Profit tidak harus finansial dan dikelola secara efisien efektif. Di situ MPI rohnya kita tangkap di situ. Ya, jadi manajemen ini ya mau nggak mau kita harus bersiap, teman-teman anak-anak adik-adik kita yang mau kuliah manajemen mau ini itu harus disiapkan betul di pikirannya, di otaknya, di filosofi kehidupannya, ruhnya itu adalah pengen membuat mereka menjadi pemimpin, menjadi orang yang akan mengelola usaha gitu ya, usaha pendidikan yang berujung kepada bagaimana mendapatkan profit. Yang saya harus katakan, profit is not always money ya, profit is improvement, profit is value added yang itu akan dikelola secara efisien efektif. Jadi kalau masyarakat itu pengen ke manajemen pendidikan Islam, itu harus sudah berpikir ke sana ya, berpikir bagaimana setelah nanti edukasi pendidikan itu otaknya itu saat tidurnya kalau mikir itu gimana ya lembaga ini supaya maju ya. Rupanya maju ini tidak berkaitan dengan hanya muridnya pinter, tidak. Anda tidak berpikir itu, Anda berpikir bagaimana membuat institusi total ini itu menjadi maju yang itu sangat kompetitif. Kalau bicara kompetitif, bicaranya begini, apakah sekolah, apakah lembaga pendidikan yang lain atau lembaga event training itu tidak kompetitif kan gitu pertanyaannya. Di dunia ini kalau sudah bicara tentang resource itu pasti kompetitif. Resource itu apa? Resource itu input, baik itu uang maupun input. Mahasiswa itu resource yang akan kita sedot, yang kita akan attract mereka, tarik mereka untuk supaya masuk di sekolah kita. Di masyarakat sama, baik itu negeri sama negeri di sekolah atau apalagi swasta.
negeri aja itu berlomba mencari sumber. Nah, ketika bicara berebut sumber, nah kalau pendidikan kan sumber dayanya kan manusia, misalnya siswa, murid, anaknya wong tua, anaknya orang tua, itu orang. Nah, kalau alam kayak tempo hari kemarin pemerintah membangun bank emas, ya otomatis natural resource-nya itu yang dipertahankan, yang diperkembangkan. Tapi kalau ini adalah human. Nah, ketika kita sudah entitas seperti itu pasti tidak bisa dihindari dari apa yang disebut dengan kompetitif. Nah, maka di leadership-nya, di manajemennya pendidikan Islam, ini number one setelah kita tadi memikirkan memiliki kapasitas untuk mengelola itu, yang dipikirkan berikutnya bagaimana memenangkan di kompetisi itu. Nah, kenapa sih kompetisi? Saya secara teoretik saya tidak percaya lembaga itu tidak saling kompetisi, nggak percaya. Setiap lembaga kompetisi satu sama yang lain. Kenapa? Karena mereka berebut resource. Anggaplah misalnya ya, kita punya uang billion, you don't need money. Anda tidak perlu uang untuk mengelola madrasah. But remember, yang Anda cari bukan uang, bukan kamu punya uang atau tidak. Kamu butuh orang masuk di sana, karena kalau tidak ada anak yang masuk ke situ, terus Anda buyar dengan sendirinya. Education tanpa input yang tadi disebut siswa, anaknya orang tua tadi, buyar automatically. Jadi kalau ente mau membuyarkan MPI gampang, nggak ada kuliah sama sekali di sini, beres. Dosennya langsung dipecatin semua termasuk saya. Itu logik dari konteks bisnis. Yang konteks bisnis itu begitu. You punya barang, kita ada yang beli, barangnya bagus, ada yang beli. Kalau habis itu nggak ada yang pernah beli, siapa terus mau ngapain? You mau memaksa apapun, kalau memang tidak ada yang beli, terus so what? Anda pasti gulung tikar. Ya, ini maka itu dari sini saya tidak menyoroti ini bisnis, pure bisnis, bukan, tetapi bahwa entitas tertentu itu kompetisi for winning the competition, untuk memenangkan kompetisi. Itu pasti apalagi ketika berkaitan dengan attending atau gaining resource, yang mendapatkan sumber-sumber itu, baik sumber input tadi, raw material, kalau di industri itu namanya supply chains. Jadi kalau Anda orang MPI itu belajar supply chains sistem, itu supply chains-nya itu saluran pasar itu, input yang kan dikelola itu. Ya, supply chains ini kebetulan dari MPI belum banyak yang menggunakan teori itu untuk di human. Tapi kalau pikir strategiknya, developmentnya sudah, tapi harus mikirin itu, karena dari situ muncul tadi kita akan winning the competition. Dan itu untuk menang itu Anda harus punya brain yang lebih, kita harus punya brain yang lebih di MPI ini, dan MPI mempersiapkan itu multi talented brain, karena namanya leaders itu memang harus punya banyak hal ya, paling tidak general knowledge itu harus dikuasai supaya bisa ini betul-betul tadi mengelola dengan good governance, lalu kemudian dia memenangkan competition yang ujungnya adalah mendapatkan profit itu tuh maju, anak lulusannya outcome-nya bagus, outcome bisnya jelas, mereka akan lulus lalu mau dikemanain. Itu kita yang punya otak gitu ya, harus memikirkan itu very seriously, otherwise kita kalah kompetisi lalu ditinggalin. Dan saya bilang kalau nggak ada murid ya kita buyar. Saya nggak punya mahasiswa, berarti saya bukan guru lagi. Jadi adanya saya itu sangat berkorelasi dengan adanya mahasiswa. Sementara mahasiswa adalah sumber, itu harus kita rebut. Karena kompetisi tadi banyak yang mau kemana-mana, mereka punya alternatif di pasar ini. Nah, di situ core dari kita mempelajari di manajemen pendidikan itu. Oke. Itu ya Mas ya, saya kira. Oke, silakan. Oke, baik Prof. Itu tadi ruang lingkup mengenai manajemen pendidikan Islam serta kesempatan atau peluang kerja dari lulusan manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Oke. Baik Prof, tetapi ini mungkin menjadi keresahan atau menjadi pemikiran bagi teman-teman yang kuliah di MPI, karena banyak sekali saya temukan angkatan-angkatan saya ya, atau mungkin lulusan juga bisa merasakan lah tentang prospek lulusan MPI ini masih
agak-agak kebingungan dari teman-teman itu sendiri. Lulusnya ini nanti mau bagaimana, lulusnya nanti ini gimana. Karena yang tertanam mindset dari teman-teman mungkin itu adalah bahwa lulusan MP ini menjadi kepala sekolah. Tetapi pada realitanya mungkin kalau kita mau menjadi kepala sekolah kan harus minimal mengajar terlebih dahulu, Prof ya. Iya. Ya bahkan kalau bukan nggak kuliah di MPI atau kita kuliah di pendidikan agama Islam pun juga bisa menjadi kepala sekolah seperti itu, Prof. Nah itu bagaimana? Apakah memang lulusan MPI ini diwajibkan untuk lulus atau melanjutkan studinya S2, S3 atau bahkan sampai profesor seperti itu? Begini, semua yang berkait dengan karir itu berangkat dari jenjang. Ke MPI tidak serta-merta itu sama misalnya dengan UNESA dengan MPI-nya, nanti UPI dengan administrasinya, itu tidak serta-merta akan otomatis menjadikan Anda kepala sekolah. Karena apapun itu pasti berangkat, kalau udah bicara karir itu berjenjang. Lalu yang tadi di awal saya memberikan payung pada teman-teman, kalau nyebut itu real langsung kepala sekolah tidak terlalu benar. Nah, dulu di awal kalau kita ngambil spesifik di awal-awal pemikiran di Indonesia, sebenarnya tidak hanya di kalangan UIN yang ada istilah-istilah manajemen itu kan recent saja baru. Itu karena begini, khusus di UIN kita, di YN kita ini dulu kita menggunakan skema analisis pasar dan analisis masalah di lapangan, khususnya di sektor pendidikan Islam. Nah, apa yang terjadi di mana-mana itu banyak banget di Jawa Timur khususnya itu ya. Itu banyak banget namanya lembaga pendidikan Islam, mulai dari MI sampai Aliyah, dan itu banyak banget. Ternyata mereka itu kalau dibanding dengan yang negeri itu, kalau dulu bisa dikatakan, sekarang udah berubah, bergeser sedikit, berubah. Tapi dulu tuh kalau dibandingkan tuh bisa baina sama sumberan lah, antara langit dengan sumber air itu. Nah, kenapa? Ternyata itu bukan yang seperti yang Anda asumsikan tadi, PAI dan lain sebagainya. Saya harus ngeklaim yang paling lemah di situ itu adalah leadership and manajemennya sampai sekarang. Jadi di mana itu madrasah yang bagus, itu berarti di sana ada good leadership. Oke? Karena apa? Good leadership, pemimpin yang bagus, mengelola manajemen yang bagus, itu bisa mampu menganalisis kebutuhan tenaga, termasuk fasilitas untuk dikonsentrasikan ke pengelolaan lembaganya, lalu jadi bagus. Ujungnya, outcome-nya, hasilnya, studinya bagus. Nah, itu akhirnya apa? Oke, kalau begitu ada ruang pasar yang luar biasa. Anggap saja ngambil di satu provinsi di Jawa Timur, untuk alumni kita ini pulang dimanapun dia tetap harus kompetisi untuk mencebur di situ dan mencoba memperbaiki, menawarkan jasa. Ya, Anda, dulu saya terlalu yakin begitu kalau boleh dikatakan, karena saya sendiri merasa the first, jadi namanya konsultan itu pertama kali di YN, apa sih Pak kerjaanmu? Itu nggak ada. Dan saya bangga karena saya punya namanya administrasi pendidikan itu. Di YN tuh dulu zaman saya awal-awal itu tidak kenal apa itu pekerjaan. Saya udah dikontrak dengan Bank Asian Bank, Development Bank untuk mengonsultani proyek yang 6 tahun dan nilainya triliunan. Itu saya merasa bangga itu gitu. Akhirnya apa? Dan setiap kali saya ke ujung sekolah-sekolah di madrasah khususnya, there is no such what so called leadership or management, gak ada itu yang disebut itu. Mereka usually mereka menggunakan yang saya sebut itu bisa disebut manajemen biasanya, manajemen pokoknya, manajemen ini. Itu sudah saya surveinya sudah mulai ujung Sumeneb sana sampai pokoknya di Jawa Timur. Saya sering keluyuran ke kota-kota, ke desa-desa Jawa Timur ini. Itu dulu waktu saya di sekretaris prodi itu ya. Nah, ini dan sambil saya juga di konsultan itu. Ternyata ini peluang yang luar biasa untuk supaya membantu masyarakat kita kembali itu, supaya mereka begitu. Karena pada hakikatnya di sekolah itu nggak ada manajemen,
Yang ada is running as usual. Saya sebut itu BAU itu. Banyak sekolah itu bekerja menjalankan pendidikan, jangan-jangan di perguruan tinggi juga banyak, tapi kita tidak bicara perguruan tinggi di sini. Itu manajemennya bau banget. Bau, tahu nggak sih? Bau itu business as usual. Singkatannya itu BAU. Bau sekali loh. Itu maksud saya adalah you doing business as usual. Lakukan pekerjaan ya wis noise itu aja, nggak punya basic dan filosofi dan konstruk inovasi ke depannya nggak ada. Pokoknya melaku besok tahun depan ada anak yang masuk, ya sudah, udah waktunya anak masuk, ya sudah, guru nanti ngajar, ya sudah gitu. Udah gitu usia akhir tahun sudah berapa, 6 tahun anak madrasah keluar. So dalam keseluruhan sistem organisasi itu tidak kesentuh ke sana. Nah, akhirnya apa? Peluang itu kita create, kita coba rangkum, kita create menjadi, oh kalau begitu peluang ente itu luar biasa di luar, ya, di luar untuk apa? Untuk kembali fight, berjibaku untuk menata mereka. Sebenarnya peluangnya banyak banget di situ. Nah, persoalannya kan ini tadi saya katakan, lalu kemudian kita bagaimana menciptakan level competitiveness Anda, kita lulusan di MP ini, baik itu di Indonesia, ini sama saja. Jangankan gitu, di manajemen bisnis saja juga sama. Karena apa? Berkaitan kalau sudah masuk ke top levelnya itu, pasti itu berkaitan dengan career development atau advancement, pengembangan karir. Kalau untung, sangat untung, Anda akan terpakai itu, menjadi langsung ditunjuk oleh yayasan tertentu untuk mengelola itu, dan itu tidak sedikit. Saya ketika menjadi MP asesor itu beberapa sekolah itu, beberapa MPI, alumninya itu 1 tahun berikutnya itu dijadikan kepala sekolah di tempatnya masing-masing. Kalau saya tanya, Anda sudah lulus kapan? Saya baru 2 tahun lalu, Pak. Terus kamu ngapain? Saya waktu kuliah akhir sudah diminta oleh yayasan untuk mengurus untuk menjadi kepala sekolah. Itu di private possible, ya, di swasta itu menjadi sangat mungkin. Kalau di negeri memang nggak bisa, karena career stagingnya sudah jelas dan itu obset, nggak masuk akal juga. Kan akan marah itu, nggak mungkin Anda jadi kepala sekolah muda, itu tidak terlalu muda karena lainnya sudah tua-tua, Anda diganggu bermasalah terus. Ya beda dengan di sini dan tata caranya. Jadi guru 100% mungkin iya, mungkin tidak, ya, tapi bahwa mengenali bagaimana guru teaching good learning itu juga wajib. Kenapa? Anda memang pimpinan lembaga pendidikan. Ya, dan itu tidak, apakah harus tahu mengalami sendiri, nggak ke situ larinya, nggak ke situ. Banyak kepala sekolah yang dari itu bukan dari situ juga ada. Nah, tapi yang tadi itu karena sekolah ini didikbud, terutama di kalangan dikbud, basisnya adalah instructional leadership, artinya adalah guru pindah jadi pengawas kemungkinan, atau kepala sekolah lalu pengawas. Tapi skema itu changing, skema itu lama-lama changing. Ya, dan di private, ingat, negeriku piro teman-teman di MP itu, setiap lulusan pendidikan itu mereka wajib memiliki daya nilai kompetitif. Ya, kalau memang mau berkompetisi supaya mendapatkan job, kecuali kita punya mental good entrepreneurship, maka Anda menjadi itu nggak perlu Anda cari kerja, ngapain juga. Loh Pak, saya nggak MPI itu entrepreneurship di sektor yang lain. Kenapa tidak? Ya, ideas itu have legs. Ide itu punya kaki dan dia akan merembes seperti bocoran air, merembes kemana-mana. Kita harus percaya itu. Oh, misalnya saya juga misalnya kalau data pribadi, saya itu gimana kok bisa jadi begini? Saya nggak tahu, saya hanya percaya gagasan itu punya kaki yang akan menjulur kemana-mana, dan itu unlimited. Jadi seandainya MPI sebagian ada yang betul-betul fully entrepreneurs, mandiri, menjadi mandiri itu supaya berdikari pada diri sendiri dengan usaha apapun, itu nothing wrong, nggak ada salahnya sama sekali. Kalau misalnya mau kompetisi tadi bukan di kepala sekolah, tidak mungkin.
Ya. Kalau yang terstruktur, karir itu beranjak dari zero, dekat, kemudian berbuild up. Apa yang saya yakini dan saya minta, di dalam komunitas manapun, Anda tidak akan mungkin bisa melepaskan dan harus berusaha tidak melepaskan posisi Anda ketika di MPI, digodok di MPI dan selesai di MPI. Apa itu?